Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AMH Channel. Sedan adalah salah satu jenis mobil bekas yang paling diminati anak muda. Mungkin karena desainnya yang paling timeless di antara jenis mobil lainnya sehingga pilihannya sangat banyak sesuai tahunnya. Ini yang membuat harganya pun jadi sangat bervariasi. Bahkan bisa didapat dengan modal mulai dari 10 juta rupiah saja. Jadinya anak muda yang baru mulai mandiri secara finansial pun punya kesempatan untuk memilikinya dengan mudah. Tapi semua itu tentu tergantung dengan biaya yang dikeluarkan. Semakin murah harganya, maka semakin basic fungsinya. Tapi kalau teman-teman ingin punya sedan yang lebih dihargai di tongkrongan, desainnya cukup modern, tidak banyak PR saat dipakai harian, tapi harganya masih cukup terjangkau bagi anak muda, kami akan rekomendasikan sedan-sedan berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman. Oke, langsung saja ke mobil yang pertama, ada Honda Civic ES VTI tahun 2001. Civic ES VTI hadir menggantikan Civic Vario sejak tahun 2001. Honda Civic generasi ke-7 ini sudah menjadi idola anak muda di zamannya. Bahkan sampai saat sekarang pun desainnya masih diterima dengan baik sebagai sedan sporty yang sangat kental aura street racingnya. Berbekal dengan mesin VTEC yang terkenal kencang dan bandel, sedan ini masih sangat cocok dijadikan mobil tongkrongan anak muda zaman sekarang. Kode mesinnya D17A5 1700cc 4 silinder 16 katup dengan teknologi VTEC. Tenaga maksimalnya 130 horsepower, torsi maksimalnya 165 Nm, rasio kompresi 9,5:1, transmisi 5 speed manual dan 4 speed matic, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, dual steering, head unit double din, AC lengkap dengan heater, pengaturan kursi driver lengkap, armrest untuk kursi driver, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, armrest belakang dengan dua cup holder, dan defogger belakang. Kelebihan dari Civic ES VTI ini menurut kami adalah desainnya memang selera anak muda, mesin bandel dan bertenaga, handlingnya sangat presisi, suspensinya tergolong empuk, legroomnya sangat lega, lantai tengahnya rata tanpa tonjolan. Spare part-nya masih tersedia dan harganya masih masuk akal di kelasnya. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah kaki-kakinya rada ringkih, kabinnya rada kurang kedap, minim fitur keselamatan, minim akomodasi kabin, dan joknya belum dilapisi kulit. Untuk konsumsi BBM Civic ES VTI tahun 2001 ini dalam kota sekitar 9-10 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Honda Civic VTI tahun 2001 ini sekarang dijual paling murah sekitar 60 juta rupiah untuk kondisi cukup baik dan taat pajak. Biaya pajaknya sendiri sekitar 2,2 juta rupiah. Yang kedua, Mitsubishi Lancer CK4 tipe SEI tahun 1998. Lancer CK4 adalah generasi kelima Lancer yang di Indonesia dulu sering dikenal dengan Lancer Evo karena memang mirip. Ada dua tipe yang ditawarkan, GLXi jadi tipe terendah dan SEI menjadi tipe tertingginya. Mobil ini sangat populer bagi anak muda karena membawa aura Lancer Evo 4 yang dipakai untuk balap WRC waktu itu. Sehingga di Indonesia mobil ini juga sering dipakai untuk street racing. Bahkan sampai saat sekarang aura street racingnya masih bisa dirasakan. Kode mesinnya 4G92 1597cc 4 silinder 16 katup SOHC MPI. Tenaga maksimalnya 110 horsepower, torsi maksimalnya 137 Nm, rasio kompresi 10:1, transmisi manual 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror dengan electric retract, indikator pintu terbuka, tilt steering, single SRS airbag, intermittent wiper yang bisa diatur intervalnya, pengaturan kursi driver lengkap, jam digital, pengaturan AC lengkap, audio single din, konsol box dengan armrest, vanity mirror sebelah kiri, spion tengah dynamic view, dan armrest untuk kursi belakang. Menurut kami kelebihan dari Mitsubishi Lancer CK4 ini adalah desainnya tergolong timeless, mesinnya bandel dan mudah dirawat,
Spare part-nya cukup tersedia, akselerasinya sangat responsif, cukup lincah bermanuver, dan suhu AC-nya sangat dingin. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah posisi pengemudinya kurang nyaman, suspensinya tergolong keras, legroom belakang cenderung sempit, dan harga spare part-nya rada mahal. Untuk konsumsi BBM Mitsubishi Lancer CK4 tipe SEI tahun 1998 ini dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Mitsubishi Lancer CK4 tipe SEI tahun 1998 ini harganya sekarang dimulai dari sekitar 59 juta rupiah untuk kondisi baik dan taat pajak, dan pajaknya sendiri sekitar 1,2 juta rupiah. Yang ketiga, Honda City GD8 IDSI tahun 2003. Honda City dengan kode bodi GD8 ini merupakan sedan subcompact yang diposisikan di bawah Civic ES. Model ini mulai diperkenalkan pada tahun 2003 bersama dengan versi hatchback-nya yang diberi nama Honda Jazz GD3. Mungkin dari desain, sedan ini bukan selera kebanyakan orang. Namun jika berpikir untuk mencari sedan bandel yang irit BBM dan jarang jajan, Honda City GD8 IDSI ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus. Kode mesinnya E15A2 1500cc 4 silinder 8 katup SOHC IDSI. Tenaga maksimalnya 87 horsepower, torsi maksimalnya 128 Nm. Rasio kompresi 10,4:1, punya pilihan transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror, tilt steering, dual SRS airbag, AC dengan pengaturan lengkap plus heater, head unit double din, pengaturan kursi driver lengkap, defogger belakang, spion tengah dynamic view, dan vanity mirror sebelah kiri. Untuk kelebihannya sendiri menurut kami adalah mesinnya bandel dan irit, perawatannya cukup mudah, spare part-nya banyak dan relatif murah, interior nyaman dan kedap, dan bagasinya sangat luas. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah desainnya kurang menarik, tenaganya tidak segalak varian VTEC, legroom belakang rada sempit, dan kaki-kakinya rada ringkih. Untuk konsumsi BBM-nya rute dalam kota sekitar 10-11 km per liter, dan luar kota sekitar 13-14 km per liter. Honda Civic IDSI tahun 2003 ini harganya untuk kondisi baik saat ini dimulai sekitar 60 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,8 juta rupiah. Yang keempat, Toyota Corolla Altis tahun 2002. Sedan ini pertama kali diluncurkan di tahun 2001 dan berakhir tahun 2007, menggantikan Toyota All New Corolla 1,8 liter. Corolla Altis hadir dengan desain yang jauh lebih mewah dan fitur yang jauh lebih lengkap dari Toyota All New Corolla 1,8 liter. Jadi sedan ini sangat cocok untuk yang ingin merasakan sedan mewah tapi dengan perawatan yang simple dan tidak suka dengan bodi yang terlalu bongsor seperti sedan premium pada umumnya. Karena Toyota Corolla Altis cukup ramping untuk dijadikan daily driver. Kode mesinnya 1ZZFE 1800cc 4 silinder 16 katup DHOAC. Tenaga maksimalnya 140 horsepower, torsi maksimalnya 171 Nm, rasio kompresi 10:1, transmisi manual 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya, sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, power window, electric mirror dengan electric retract, wooden panel, dual SRS airbag, speedometer Optitron, CD changer dengan 6 disk, AC digital auto climate, audio double din terintegrasi, armrest untuk kursi belakang, dan sensor parkir. Kelebihan dari Toyota Corolla Altis ini menurut kami adalah mesinnya bandel dan bertenaga, fiturnya sangat lengkap, interior lega dan mewah, bantingan suspensinya lembut, dan kabinnya sangat kedap. Dan untuk kekurangannya adalah desainnya bukan selera anak muda, feedback setirnya terlalu ringan, pedal kopling manualnya agak berat, dan body rollnya cukup terasa di kecepatan tinggi.
Untuk konsumsi BBM-nya rute dalam kota sekitar 9-10 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Toyota Corolla Altis tahun 2002 ini kalau sekarang harganya untuk kondisi baik dan taat pajak bisa dibeli mulai dari harga 60 juta rupiah saja, sementara untuk pajaknya sekitar 2 juta rupiah. Yang kelima, Chevrolet Optra Magnum tahun 2008. Mobil ini sebenarnya buatan Daewoo Korea Selatan, grup aliansi dari Chevrolet dari General Motors. Varian facelift dari Optra ini dinamakan Optra Magnum, yang diluncurkan mulai tahun 2008. Perbedaan dari model pre-facelift adalah desain fasianya dan mesinnya yang diturunkan dari 1,8 liter menjadi 1,6 liter. Sedan ini punya kelas yang sama dengan Toyota Corolla Altis. Jadi ini bisa dijadikan alternatif lain sedan mewah jika bosan dengan merek mainstream. Optra Magnum memakai mesin E-Tech 2 1598cc 4 silinder 16 katup DHOAC dengan teknologi VGIS. Tenaga maksimalnya 110 horsepower, torsi maksimalnya 150 Nm. Punya pilihan transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya cukup lengkap nih teman-teman. Sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD, rem cakram depan belakang, single SRS airbag, kunci immobilizer, electric mirror dengan electric retract, wooden panel, audio double din, AC digital auto climate, audio steering switch, glove box dengan ventilasi AC, dan armrest belakang dengan 2 cup holder. Kelebihan dari Chevrolet Optra Magnum ini menurut kami adalah handlingnya cukup stabil, fiturnya tergolong lengkap, interior mewah dan berkualitas, akomodasi kabin cukup baik, kabin tergolong kedap dan nyaman, dan spare part-nya masih tersedia di Jakarta. Sementara untuk kekurangannya, tenaganya underpower di putaran bawah, suspensinya cenderung keras, feedback setirnya terlalu ringan, harga spare part-nya cenderung mahal, dan backlight speedometernya siang tidak hidup. Konsumsi BBM Optra Magnum ini dalam kota sekitar 8-10 km per liter, luar kota sekitar 11-13 km per liter. Chevrolet Optra Magnum tahun 2008 ini harganya untuk kondisi baik dan taat pajak dimulai dari sekitar 56 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 2 juta rupiah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video berikutnya.